Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua, meninggikan derajat kita, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kehidupan kita yang berkah, dan mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Di akhirat nanti kita dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya menjumpai saudara-saudara dalam hikmah pagi. Mudah-mudahan insyaallah semua sehat walafiat. Apa kabar semua hari ini? Mudah-mudahan insyaallah kita dalam keadaan yang cukup berbahagia bersama dengan keluarga kita insyaallah. Sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita insyaallah membahas keajaiban sunnah pada seri yang ke-8, yakni keajaiban salat subuh dan salat sunnah fajar. Sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, semua salat, baik itu salat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, itu semua memiliki keajaiban, semua memiliki keutamaan, dan semua salat-salat sunnah memiliki keutamaan, dan semua salat-salat sunnah memiliki keajaiban. Tapi wabil khusus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan secara khusus tentang salat sunnah fajar dan salat sunnah subuh. Salat sunnah fajar atau salat subuh. Teman-teman sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita membuka acara ini dengan membacakan hadis diriwayatkan dari Jundub bin Sufyan berkata, Anjundubi ibni Sufyan radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Jundub bin Sufyan berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallas subhi fahuwa dhimmatillah. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh, maka dia dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan salat subuh itu dalam jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perasaan kita satu ketika ada orang yang menjamin kehidupan kita? Bahagia tidak? Merasa aman tidak? Merasa tentram tidak? Masya Allah. Orang kalau menjamin hidup kita, ya, dijamin beras kita, dijamin lauk pauk kita, dijamin beasiswa kita buat anak-anak kita, Masya Allah, merasa amanlah kita. Itu yang menjamin kita manusia. Nah, bagaimana kalau Allah yang menjamin kita, sahabat? Makanya orang yang sholat subuh itu adalah orang yang dalam jaminannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus mungkin ada yang bertanya, jaminan apa yang Allah berikan kepada kita? Jaminan apa kira-kira? Nah, tentu di sini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, jaminan yang terlihat oleh mata maupun jaminan yang tidak terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terlihat oleh kita. Kalau jaminan yang terlihat oleh mata, Allah kan sudah jamin rezeki kita. Ya, setiap binatang yang melata, setiap apapun yang melata di muka bumi, rezekinya semua ada. Allah sudah menjamin kita, sahabat. Jadi meskipun tidak dijelaskan dalam hadis ini, Allah sudah menjamin semuanya.
Ya, 24 jam Allah jamin nafas kita. Bayangkan nafas kita, oksigen yang kita hirup, Allah udah jamin semua. Paru-paru kita, jantung kita dipompa terus, ya. Masya Allah. Allah sudah jamin semua. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan di sini bahwa orang yang salat subuh akan dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala? Sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang terlihat saja, kalau dunia saja, Allah sudah jamin secara otomatis. Bagaimana kalau yang Allah jelaskan secara khusus kepada kita? Bagaimana kalau yang Allah jelaskan secara khusus buat kita bahwa orang yang salat subuh Allah akan jamin dia? Itu misalnya kita punya bos, ya, punya atasan, dia jamin kehidupan kita secara otomatis karena mungkin dia melihat bahwa kita itu berprestasi, bekerja dengan baik, ya. Sahabat, Assalamualaikum Pedros El Muhbubi, ya. Semoga kita semua dalam keadaan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita punya atasan misalnya. Atasan kita itu karena melihat prestasi kita bagus, maka dia jamin secara baik, ya. Kita bekerja, dia menjamin gaji kita itu setiap bulannya kita dijamin secara otomatis. Tapi sang bos itu bilang, ya, apabila kamu punya prestasi, punya lembur dan lain-lain sebagainya, maka secara spesifik bos kita itu bilang, saya akan jamin kamu ini, saya akan berikan bonus kamu ini dan itu. Sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau Allah bilang bahwa orang yang salat subuh itu Allah jamin lagi yang lebih besar? Masya Allah. Kira-kira bagaimana? Kalau Allah yang bilang bahwa orang yang salat subuh dalam jaminannya Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kalau sang bos saja memberikan jaminan bonus kepada kita dengan banyak sekali, kira-kira bagaimana dengan jaminannya Allah Subhanahu wa taala? Assalamualaikum Bu Setima, ya. Semoga berkah semua insyaallah. Kalau jaminan bos saja, bonus saja dari bos saja, gembiranya kita luar biasa, besarnya luar biasa. Bagaimana dengan jaminannya Allah Subhanahu wa taala buat kita? Nah, sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melompat ke salat sunnah fajar. Ini kan salat subuh, siapa yang salat subuh mendapatkan jaminan Allah. Kita masuk di salat sunnah fajarnya. Salat sunnah fajar baru salat subuh. Salat sunnah fajar hukumnya adalah sunnah. Sedangkan salat subuh itu adalah wajib. Yang lebih besar pahalanya salat subuh apa salat sunnah fajarnya? Tentu salat subuh itu lebih besar pahalanya dibanding dengan salat sunnahnya. Artinya salat sunnah dia lebih kecil pahalanya dibanding dengan salat subuhnya itu sendiri. Artinya salat subuh itu jauh lebih besar pahalanya daripada salat sunnah fajarnya. Tapi mari kita lihat sahabat yang dicintai oleh Allah. Bagaimana dengan salat sunnah fajar, ya, yang di bawahnya salat subuh? Apa pahalanya? Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim di nomor 275 Rasulullah bersabda, "Salatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." Bahwa salat sunnah fajar 2 rakaat lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Masya Allah. Salat sunnah fajar yang cuma 2 rakaat, pahalanya apa? Pahalanya lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Itu salat sunnah fajarnya. Belum salat subuhnya. Salat sunnah fajar yang cuma 2 rakaat, Rasulullah bilang
Kalau yang dibilang Rasulullah itu pasti terjadi. Karena beliau adalah ya Al-Amin, Shadiqul Wa'dil Amin. Beliau adalah orang yang sangat dipercaya, kata-katanya selalu benar. Rasulullah menyatakan bahwa salat sunnah, salat subuh, salat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Masya Allah. Bagaimana dengan salat subuhnya itu sendiri? Karena itu Rasulullah menyatakan bahwa orang yang salat subuh itu fi dhimmatillah, dia dalam jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa diperkirakan. Sudah nggak bisa dihitung lagi. Salat sunnah subuhnya saja sudah lebih baik daripada dunia dengan isinya. Bagaimana dengan salat subuhnya itu sendiri? Masya Allah. Dan tentu jaminan sahabat yang dicintai oleh Allah di sini, baik jaminan dunia, jaminan keselamatan, jaminan kebahagiaan, jaminan di alam kubur, jaminan di padang mahsyar, jaminan sampai di pintu surga, jaminan masuk surga. Saya kira itulah jaminan Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga buat kita. Belum dikasih sekarang, tapi insya Allah nanti akan kita lihat. Nanti kita akan lihat bagaimana jaminan Allah buat kita bagi orang yang sholat subuh. Karena seperti yang sering disampaikan sahabat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pahala itu tidak terlihat oleh mata kita, tidak dilihat oleh mata. Kalau pahala terlihat oleh mata, maka mungkin sahabat yang dicintai oleh Allah, kita sudah nggak punya jatah, ya, karena diambil semua orang, direbutin semua orang. Karena itu pahala itu tidak diperlihatkan kepada kita, karena inilah merupakan orang-orang yang beriman, tidak diperlihatkan di dunia, tapi apa nanti di akhirat nanti insya Allah kita akan melihat semua pahala itu. Dosa pun juga sebaliknya. Dosa juga tidak terlihat ketika kita masih di dunia. Dosa nanti terlihat setelah kita di alam kubur, setelah kita meninggal, setelah kita nanti di padang mahsyar, di akhirat nanti, dosa semua akan terlihat. Nah, yang merasakan pahala dan dosa di dunia ini adalah keyakinan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sahabat, salat kita udah terasa ketika kita di dunia? Ketika kepala kita itu puyengnya luar biasa, seperti dada kita ini menghimpit. Lalu kita sholat, ya, kita wudu, kemudian kita salat sunnah 2 rakaat, memohon sama Allah, ya Allah, minta tolong ya Allah, ampuni saya Allah, saya memohon kepadamu ya Allah. Apa yang kemudian terjadi? Yang terjadi itu adalah kelapangan hati. Itulah yang dirasakan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Eli Darti, ya, mudah-mudahan kita semua berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu keajaiban salat subuh, ya, keutamaan salat subuh jangan sampai kita abaikan. Karena orang yang salat subuh dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu salat sunnah yang paling dikuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salat sunnah fajar. Ada salat sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah ketika berada di rumah beliau, ketika berada di Masjid Nabawi. Tapi ada salat sunnah yang sama sekali tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Meskipun beliau dalam safar, meskipun beliau dalam perjalanan, bahkan ada yang berkata meskipun di dalam pertempuran. Salat apa itu sahabat? Salatnya adalah salat sunnah fajar. Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat sunnah ini. Ya. Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat sunnah fajar. Itu artinya begitu pentingnya salat sunnah fajar ini. Sampai Rasulullah sendiri tidak pernah meninggalkan salat ini. Karena itu sahabat yang dicintai oleh Allah, jangan sampai kita meninggalkan salat sunnah fajar ini. Karena salat sunnah fajar ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Pahalanya tadi apa?
lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu kalau sudah lebih baik daripada dunia dan isinya, seperti apa itu sahabat yang dicintai oleh Allah? Seperti apa? Ada orang kaya, paling kayanya tanahnya cuma se-RT RW, atau tanahnya seukuran misalnya paling ini satu kecamatan misalnya ya. Itu nggak ada orang kaya misalnya satu negara dia punya, nggak ada. Tanahnya satu negara atau satu provinsi, nggak ada. Tapi kayanya orang-orang yang sholat sunnah fajar 2 rakaat, kata Nabi bahwa diberikan oleh Allah lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya lagi-lagi mungkin kita bertanya, sahabat yang dicintai oleh Allah, oh pahalanya nggak terlihat. Ya itulah ujian keimanan kita. Itulah ujian keimanan kita bagi kita orang-orang beriman. Melihat perintah Allah itu, apakah kita selalu lihat secara materinya? Tapi yang kita lihat itu adalah rasa kita dengan Allah. Rasa yang bersumber dari hati, bahwa ini disampaikan oleh seorang manusia mulia, tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta. Seorang manusia yang teramat terpercaya, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi melihat hadis-hadis seperti ini adalah hadis-hadis tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dicintai oleh Allah, nah makanya Allah menunjukkan 2 ayat kepada kita. 2 ayat itu, yang pertama ada ayat qauliyah, ayat Al-Quran, dan ada ayat kauniyah, yakni ayat-ayat tentang alam semesta. Apa yang kita lihat, matahari, gunung, laut, samudra, ya, kemudian daratan, ini adalah ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah bukti, ya. Kauniyah itu adalah bukti kebesaran Allah, ya. Bukti bahwa Allah itu ada kepada kita. Nah, ayat qauliyah adalah ayat-ayat Al-Quranul Karim yang secara konseptual itu dijelaskan dalam satu kitab namanya Al-Quran. Untuk membuktikan ayat-ayat qauliyah itu dibuktikan dengan ayat kauniyah. Nah, ayat kauniyah ini membuktikan dari kebenaran ayat qauliyah. Kira-kira apa yang dijelaskan dalam Al-Quran terbukti nggak dalam kehidupan kita? Terbukti nggak? Sangat terbukti, ya. Al-Quran menjelaskan tentang gunung, ya. Di ayat kauniyahnya ada gunung, ya. Bahkan fenomena gunung dibuktikan oleh sains. Dalam Al-Quran bercerita tentang laut, ya, Al-Bahar, tentang laut. Di ayat kauniyahnya juga ada tentang laut. Di dalam Al-Quran menjelaskan tentang matahari. Di bumi kita pun ada matahari. Matahari bersinar, bercahaya. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang bulan, bintang. Di alam kauniyah kita pun juga ada cahaya matahari, bintang-bintang. Di dalam Al-Quran dijelaskan tentang manusia dengan seluruh fenomena manusia, sifat-sifat manusia. Maka di dalam ayat kauniyah, ya, dibuktikan dengan manusia dengan segala bentuk dan rupanya. Terus ketika Al-Quran menjelaskan seperti itu, ada yang nggak tidak terbukti? Semuanya terbukti, sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ayat Al-Quran sudah terbukti. Perkataan Rasulullah apa sudah terbukti? Terbukti semua. Rasulullah pernah menyatakan la tubtahunnal Konstantini, bahwa Konstantinopel itu akan ditaklukkan. 700 tahun sebelum terjadinya Rasulullah sudah berbicara bahwa Romawi, Persia itu akan ditaklukkan oleh umat Islam. Itu 700 tahun sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Dan terbukti Islam menaklukkan seluruh dunia. Assalamualaikum Mas Dedi, mudah-mudahan sehat semua insyaallah. Karena itu ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan salat subuh, dalam jaminan Allah, salat sunnah subuhnya sendiri 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu akan terbukti dalam kehidupan kita. Cuma buktinya kita belum lihat seperti apa.
Tapi yang jelas orang-orang yang beriman yakin dulu baru melihat buktinya. Tapi orang kafir melihat buktinya berkali-kali, dia belum beriman kepada Allah. Tapi kita orang-orang beriman yakin dulu, percaya dulu, baru kita melihat buktinya. Karena orang-orang beriman kadang-kadang tidak diberi bukti pun sudah cukup baginya. Karena apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasulullah SAW, itu semuanya dipercaya 100%. Bahkan mungkin 1000%. Ya, 1.000.000%. Itulah orang-orang yang beriman. Karena itu sahabat yang dicintai oleh Allah. Karena itu ketika kita menjelaskan keajaiban-keajaiban sunnahnya Rasulullah, ada yang sudah terlihat oleh mata kita, ada yang sudah tersentuh oleh fisik kita, ada yang belum tersentuh. Tapi tetap itu ada dalam kehidupan kita. Ya. Sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu jangan sampai kita meninggalkan salat yang pertama itu salat sunnah fajar, salat sunnah subuh. Jadi qabliyah subuh. Kapan Ustadz dilaksanakan salat sunnah qabliyah subuh? Salat sunnah qabliyah subuh itu dilaksanakan sebelum kita salat subuh. Ya. Kapan waktu masuknya? Waktu masuknya itu adalah ketika masuknya waktu subuh. Disitulah waktu fajar namanya. Jadi waktu fajar itu adalah waktu subuh. Jadi fajar sama dengan subuh. Subuh sama dengan fajar. Nah, salat subuhnya itu disebut dengan salat sunnah subuh atau salat sunnah fajar. Assalamualaikum Mas Anjas. Mudah-mudahan berkah semua insyaAllah. Jadi sebelum kita salat subuh, utamakan dulu salat sunnah 2 rakaat salat sunnah fajar. Ya. Sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan dari hadis Abu Daud nomor 561. Rasulullah bersabda, "Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid dengan cahaya terang benderang serta pertolongan kelak di hari kiamat." Jadi Rasulullah berjanji kepada kita, siapa yang berjalan dalam keadaan kegelapan malam menuju ke masjid. Ini mungkin yang dimaksudkan adalah sholat isya. Tapi yang lebih kuatnya adalah sholat subuh. Karena sholat subuh adalah kita menuju kegelapan malam. Zaman dulu kita masih gelap. Waktu saya anak-anak dulu tahun 80-an, wah Masya Allah jalanan gelap. Ya, tak terlihat. Sahabat yang dicintai oleh Allah. Nah, orang yang berjalan ke dalam kegelapan malam menuju ke masjid, termasuk salat subuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri dia cahaya di saat gelapnya hari kiamat. Masya Allah. Ini sudah jaminan-jaminan dari Allah nih, ya, yang kita jelaskan. Jadi gelapnya malam dalam ketaatan itu menjadi cahaya kita di hari kiamat nanti. Panas teriknya matahari dalam rangka kita menuju ketaatan itu insya Allah akan menjadi naungan nanti di hari kiamat, di saat di padang mahsyar. Jadi Allah akan membayar semuanya. Jadi jangan kita berkecil hati ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah, lalu Allah diamkan untuk kita. Tidak. Bos kita saja, ya, atasan kita saja, kalau kita taat, kalau kita patuh, kalau kita loyal, maka Masya Allah, luar biasa, akan memberikan jaminan berkali-kali kepada kita, bonus kepada kita. Ini Allah. Di saat kita taat pada Allah, memperlihatkan yang terbaik seorang hamba dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Jadi, ke masjid dalam keadaan gelap, Allah gantikan cahaya buat kita. Ke masjid dalam keadaan terik matahari, Allah akan gantikan perlindungannya di hari kiamat. Assalamualaikum Mila, mudah-mudahan semua dalam sehat, berkah rezekinya insya Allah. Sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 555. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan, malaikat saling bergantian dalam mengawasi kalian semua pada waktu malam. Artinya malaikat juga sip-sipan.
dan juga malaikat pengawas di waktu siang. Jadi ada malaikat sip malam, ada malaikat sip siang. Mereka berkumpul pada waktu salat subuh dan salat asar. Jadi ketemunya dua malaikat siang dengan malaikat malam itu di dua waktu salat. Yakni waktu salat subuh karena mau siang, waktu salat asar karena mau malam. Keduanya berkumpul di waktu subuh dan waktu asar. Kemudian malaikat yang berjaga malam hari naik. Maksudnya naik kepada Allah. Naik ke langit. Lalu Allah bertanya kepadanya. Allah bertanya kepada mereka tentang hamba-hambanya, sedangkan Allah lebih tahu keadaan mereka. Artinya Allah bertanya kepada malaikat itu, sementara Allah lebih tahu daripada siapapun. Tapi ini menjadi pelajaran buat kita. Agar apa? Itu menjadi pembelajaran kehidupan bahwa ada yang perlu kita ketahui. Allah bertanya kepada malaikat, bagaimana keadaan hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan? Maka para malaikat itu menjawab, kami tinggalkan mereka ya Allah dalam keadaan sholat. Dan ketika kami datang, mereka pun juga sedang dalam keadaan sholat. Masya Allah. Artinya apa? Kalau kita sholat subuh, kita disaksikan oleh dua malaikat. Yakni malaikat malam, petugas malam, dan malaikat petugas siang. Inilah makna yang apa yang dalam Al-Quran, innal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, bagaimana bagi kita yang melaksanakan sholat subuh ini, kita disaksikan oleh malaikat dan kita dianggap sholatnya terus menerus. Ditinggalkan malaikat dalam keadaan sholat, kemudian datang malaikat kepadanya dalam keadaan sholat. Tini siapa ini? Kartini ya. Ya, mudah-mudahan sehat semua insya Allah ya, dimanapun saja kita berada yang mengikuti acara ini. Karena itu sahabat-sahabat yang dicintai Allah, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, keluarga kita, rezeki kita, kehidupan kita yang mengikuti live pada kesempatan hari ini. Karena itu salat subuh dan salat asar ini luar biasa fadilahnya, luar biasa keutamaannya, sehingga insya Allah jangan sampai kita mengabaikan salat subuh ini. Ya, jangan sampai kita tertinggal di waktu-waktu yang sangat istimewa ini. Salat subuhnya orang yang dijamin oleh Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat sunnah fajarnya saja itu 2 rakaatnya lebih baik daripada dunia dan isinya. Dan itu akan diberikan kepada kita semua di saat Allah Subhanahu wa ta'ala menghendakinya. Ada yang diberi di dunia, ada yang diberi di akhirat. Keutamaan yang akan diberikan kepada kita semua. Semoga Bapak Bahrul Awamil ya, Bapak Haji Mile, imam kita ya, mudah-mudahan juga dalam keadaan sehat walafiat semuanya insya Allah. Karena itu sahabat yang dicintai oleh Allah, salat subuh akan diberikan cahaya kepada orang-orang yang senantiasa menunaikan salat subuh di masjid. Sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nah salat subuh ini dilaksanakan di waktu pagi. Karena itu Rasulullah pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu subuh. Masya Allah. Nah sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini ya kita melihatnya salat subuh ini berkali-kali ya, bukan sekali 2 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keutamaannya. Pertama, salat subuhnya sendiri dalam zimmatillah, dalam jaminan Allah. Yang kedua, peristiwa waktu subuhnya sendiri adalah waktu yang sangat utama. Karena itu siapa yang beristighfar ya di waktu fajar itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil ashari hum yastaghfirun. Waktu yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita umatnya Rasulullah untuk beristighfar, yakni di waktu-waktu sahur menjelang salat subuh.
atau menjelang fajar. Kemudian orang-orang yang menuju waktu subuh dalam keadaan kegelapan diberikan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu subuh itu sendiri dihadiri oleh dua malaikat, yakni malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Dan Rasulullah menambahkan lagi doa kepada kita. Apa doanya Rasulullah buat kita yang hadir di pagi hari di salat subuh itu? Allahumma barik, ya Allah berkahi li ummati, bagi umatku, fi bukuriha, di waktu paginya, di waktu subuhnya. Masya Allah. Kita mendapatkan doa-doa dari Nabi Muhammad SAW. Karena itu orang yang bangun subuh itu senantiasa mendapatkan keberkahan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu ulama berkata, kenapa waktu subuh ini begitu berkah dibanding dengan waktu-waktu yang lain? Karena waktu subuh itu belum tercemar oleh nafasnya orang-orang yang munafik. Ya, bisa diperhatikan kalau kita keluar subuh kemudian pulang dari salat subuh di masjid, Masya Allah, hati menjadi lega, pikiran menjadi tenang, badan menjadi segar bugar. Kenapa? Belum bercampur dengan nafasnya orang-orang yang munafik. Karena ciri dari orang-orang munafik, dia malas dalam salat subuh dan salat isya. Ya, orang munafik kagak bisa salat subuh. Karena itu sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita tidak melakukan salat subuh, ya. Apalagi bisa kita lakukan salat berjamaah, karena salat subuh itu merupakan cirinya orang-orang mukmin. Sedangkan ciri yang berat salat subuh adalah orang-orang yang munafik. Minimal kita punya sifat nifak, sifat seperti orang-orang munafik. Masya Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti itu. Karena itu sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita, apa yang kemudian akan kita rasakan? Ya, Allah akan memberikan jaminan yang lebih baik buat kita. Ya, jaminan dunia, lebih-lebih jaminan akhirat. Kita dalam keadaan lapang kehidupan kita, insya Allah. Terbimbing kehidupan kita. Akan nurun ke anak-anak kita. Karena kita berada dalam sunnahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sahabatku yang cinta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi hari inilah pagi yang begitu berharga bagi kita. Karena pagi hari ini Rasulullah berdoa buat kita, bagi umatnya, ya, keberkahan. Mudah-mudahan insya Allah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Fattah, ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Afu. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman, berkahi pagi kami ini ya Allah. Berkahi kehidupan kami ya Allah. Berkahi keluarga kami ya Allah. Berkahi rezeki kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Senantiasa ya Allah sadarkan diri kami ya Allah, bahwa sesungguhnya kami adalah hamba-Mu ya Allah, yang selalu membutuhkan pertolongan-Mu ya Allah, yang selalu ingin dekat dengan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, panggillah kami hamba-hamba-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, senantiasa bimbinglah kami hamba-hamba-Mu ya Allah, untuk menguatkan diri kami melaksanakan ketaatan kepada-Mu ya Allah, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ringankan segala langkah kami untuk melaksanakan ketaatan kepada-Mu, dan jadikan setiap sunnah-sunnah Nabi-Mu adalah jiwa kami, adalah ruh kami ya Rabb. Ya Rabbana, kami mohon kepada-Mu ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika wa inni kuntu minadh dhalin. Ya Allah, sehatkan semua saudara kami, siapapun yang mendengarkan. Ya Allah, kultum ini ya Allah,
Sehatkan semua ya Allah. Berkahi semua ya Allah. Bimbing semua ya Allah. Agar selalu dekat denganmu ya Allah. Dan dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hanya pertolonganmu ya Allah kami bisa taat kepadamu. Hanya pertolonganmu ya Allah kami bisa menghindari segala maksiat dan dosa. Ya Allah ya Rahman, kami berlindung kepadamu ya Allah. Berlindung kehidupan yang sempit. Berlindung dari saldo yang tidak khusyuk. Berlindung kami kepadamu hati yang tidak pernah bersyukur. Berlindung kami semua kepadamu ya Allah dari api neraka, dari siksa dunia, lebih-lebih siksa akhirat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Ya Allah, lindungi kami semua ya Allah dari siksa api neraka. Lindungi anak-anak kami ya Allah. Lindungi keturunan kami. Lindungi kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampuni segala dosa-dosa kami. Ampuni segala dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampuni segala dosa-dosa guru-guru kami ya Rabbi. Ya Rahman ya Rahim. Bimbing anak-anak kami. Bimbing anak-anak cucu kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua, berkahi rezeki kita, berkahi hidup kita ya. Allah sehatkan kita semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tuntun kehidupan kita. Kematian dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan insyaallah kita di surga bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan, salah dan khilaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.